Ada dua ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ayat berkenaan dengan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan Alhamdulillah wassalamun, untuk mengucapkan Alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilih. Pada ayat nomor 59 surah Al-An'am. Kemudian ada ayat lagi di dalam surah Al-An'am, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Jadi dua ayat ini berkaitan erat. Satu, perintah mengucapkan Alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kedua, dalam surah Al-An'am ayat 54 diperintah untuk mengucapkan Assalamualaikum. Kepada siapa? Ya. Ini yang jadi persoalan kita adalah mengucapkan Alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilih. Nah, persoalannya gimana kalau kita tidak terpilih? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka sesudah ayat itu ya, diberikan ayat-ayat yang mengajak kita berpikir. Mari kita perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihilladzina istafa. Katakan Muhammad, perhatikan baik-baik, pilih. Qulil hamdulillahi wassalam, kepada Allah ala ibad seperti yang saya selalu ucapkan, ibad itu terdiri dari dua jenis tulisan. Ada yang pakai ya, ada yang pakai dal. Ibad, ada yang ibadi ya, pakai ya ujungnya. Itu kalau kita membaca itu di dalam Quran harus ada perhatian kita bahwa ibadi itu orang-orang yang sedang berproses untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi ya. Kalau ibad itu artinya yang sudah mantap, apakah mantap karena keimanan atau sebaliknya ya. Alladzina istafa, yang dia telah memilih hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, Allahu khairun amma yusyrikun, apakah Allah itu lebih baik ataupun yang lebih baik yang kamu persekutukan? Nah, itu ya. Ini sequence ayat-ayat selanjutnya itu sequence ayat-ayat berkenaan dengan tauhid ya. Ada sekitar 6 ayat tersusun rapi ya. Kemudian kita baca dahulu surah Al-An'am 54.
Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, setelah itu ada berapa ayat tersusun rapih, ya, yang merupakan sequence, urutan-urutan ayat yang harus kita pahami. Semoga kita bisa melihat kriteria-kriteria hamba-hamba Allah yang dipilih untuk diucapi oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah wassalam, ya. Kemudian untuk diucapkan kepadanya salamun alaikum. Nah, ini perlu kita pahami sekuensi itu, jangan sampai kita tidak mengerti, karena ini ayat perintah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada hamba-hamba yang dipilih diucapkan dua macam ucapan, qulil hamdulillah wassalam dengan salamun alaikum. Dan berapa ayat selanjutnya itu merupakan kriteria. Insya Allah kita bisa meyakini bahwa kita termasuk hamba-hamba yang dipilih. Itu persoalannya. Mari kita mulai yang berkenaan dengan salamun alaikum. Jadi dua, ya. Ada salam dan alhamdulillah, ada salam saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minu bi ayatina, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya, maka katakan faqul salamun alaikum. Ini menjadi pertanyaan kita. Kalau dulu Nabi Muhammad masih hidup, ya, tentu apabila orang datang kepada beliau yang beriman kepada ayat-ayatnya, tentu dia mengucapkan salamun alaikum. Nah, kalau sekarang itu menunjukkan ada sisi-sisi, ya, yang berkenaan dengan yang gaib. Termasuk kita membaca at-tahiyat, assalamu alayka, assalamu alayka, itu kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Kemudian Allah memberikan kriteria, ya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, telah menetapkan Tuhan kalian atas dirinya rahmah, ya. Jadi Allah telah menetapkan dirinya untuk memberikan rahmat. Artinya begini, Allah tuh sudah berjanji, ya, kalau melakukan hal-hal yang dikehendaki itu Allah akan memberikan rahmat kepadanya, ya. Jadi dulunya tentu orang-orang yang melawan Rasulullah, orang yang mendustakan Rasulullah, kemudian dia masuk Islam, ya. Annahu man amila minkum, bahwasanya siapa yang berbuat di antara kalian su'an, ya, barang di antara kalian berbuat kejahatan, dosa, karena bijahalah,
karena kebodohan, summa taba mim ba'dihi, kemudian dia bertobat setelahnya, wa aslaha fa'annahu, kemudian dia memperbaiki ya apa-apa kesalahan-kesalahannya, wa aslahu fa'annahu, sesungguhnya dia ghafurur rahim, maha pengasih dan penyayang. Nah, itu kriteria yang dia minta ya. Kemudian ayat selanjutnya dibentangkan, wa kadzalika, dan demikian itu, nufassilul ayat, kami rincikan, kami jelaskan, nufassilul ayat walitastabid, dan agar menjadi jelas, walitastabid sabilul mujrimin, jalan-jalan orang yang berdosa. Jadi sebelum itu diceritakan mengenai orang-orang yang berdosa. Kemudian setelah mengalami proses ya tobat dan sebagainya, dia jumpa kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW diperintah untuk mengucapkan salamun alaikum ya, pada waktu beliau masih hidup. Tentu sekarang di dalam raib ya. Nah, ini yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, kriteria-kriterianya. Pertama, satu, kul, ini sesungguhnya ya, kita kembali ke ayat 55 sebelumnya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Satu, katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu pertama kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni nuhitu, katakanlah sesungguhnya aku dilarang an a'budalladzi untuk menyembah tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah. Qul la attabi ahwa'akum, dan keinginan-keinginan ahwa ya. Ini berkenaan dengan, kalau sekarang kan kesyirikan itu sudah wujudnya lain. Kesyirikan itu kalau dulu memang terlihat yang disembah itu apa. Sekarang masuk segala kategori mengikuti hawa nafsu. Saya sudah sampaikan 2 ayat yang mengikuti hawa nafsu. 1 ayat berkenaan orang yang mengikuti hawa nafsu sebagai orang yang biasa, yang sederhana pikirannya. Kedua, kelompok orang yang mengikuti hawa nafsu ya, termasuk orang-orang yang cerdas, orang pandai. Nah, ini dikategorikan dalam kategori syirik gitu. Nanti mudah-mudahan kita akan lanjutkan ya besok ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka saja, membuka bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengucapkan alhamdulillah wassalam. Khusus 1 ayat ya. Al-An'am ayat 59. Kemudian diperintah mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang tertentu.
Kalau berkenaan dengan kul alhamdulillah wassalam, berkenaan dengan hamba-hamba yang terpilih. Ya. Kalau assalamualaikum, orang yang percaya, orang yang ingin masuk Islam, orang yang mempercayai Al-Quran. Nah, ini yang susunan ayatnya itu berderet-deret sehingga mengantarkan kita cara berpikir. Ya, kita sedang mempelajari ayat-ayat yang kira-kira menggerakkan ilmu, amal dan iman. Nah itu. Ya, ini menggerakkan pikiran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.